perjanjian lama dengan kitab Maleakhi. Saudara lihat antara kitab Maleakhi sampai kemudian datang perjanjian baru itu memakan kurun waktu sekitar 400 ya, 300 sampai 400 tahun. Bayangkan 300 sampai 400 tahun Tuhan tidak berfirman. Yang menarik di sini saudara-saudara perhatikan. Kitab Kejadian sebagai kitab awal di dalam Alkitab kita itu diawali dengan konsep rumah tangga. Dan kitab Maleakhi sebagai kitab terakhir juga ditutup dengan bagaimana kerinduan Tuhan untuk keluarga. Dan di dalam perjanjian baru juga diawali dengan keluarga. Injil Matius kita lihat silsilah. Dan nanti di kitab Wahyu juga diakhiri dengan pernikahan. Terakhir adalah pernikahan gereja dengan Kristus. Maleakhi pasal 2 ayat 15 dikatakan begini, bukankah Allah yang Esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan jangan orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Nah, tadi saya sampaikan bahwa ini topiknya adalah keluarga ilahi. Ini yang Tuhan mau. Keturunan ilahi. Itu adalah tujuan Tuhan membangun keluarga. Artinya begini. Banyak hal yang akan Tuhan percayakan melalui keluarga-keluarga ilahi. Ya. Jadi titipan-titipan surga itu banyak untuk keluarga-keluarga yang ilahi. Apa itu keluarga? Definisi dari keluarga ilahi, kalau kita lihat secara sederhananya itu adalah keluarga Kristen dalam konteks kekristenan. Ya, tentunya dalam setiap pandangan agama itu pasti ada namanya keluarga ilahi. Tapi dalam konteks kekristenan, keluarga ilahi itu artinya adalah keluarga Kristen yang hidup sesuai dengan ajaran Kristus. Gitu. Jadi pastikan ini. Keluarga Kristen adalah keluarga yang hidup sesuai dengan ajaran Kristus. Paulus pernah memberikan surat kepada Timotius untuk kemudian diteruskan kepada orang-orang dilayani Timotius. Dia mengatakan, jauhilah tahayul, dongeng-dongeng nenek tua. Banyak sekarang keluarga-keluarga lebih percaya kepada mitos daripada firman Tuhan. Ya. Contoh, ya, sampai sekarang kita masih percaya atau tidak? Datang kupu-kupu ke rumah kita, oh mau datang? Tahu. Dan semakin cantik kupu-kupunya, rupanya maling yang datang. Apakah itu ada hubungannya? Nah, ada hubungannya. Jadi keluarga ilahi itulah keluarga yang menyesuaikan dirinya dengan ajaran-ajaran Kristus. Sampai di sini mudah mulai paham. Artinya kalau kita tidak menjalankan rumah tangga kita sesuai dengan ajaran Kristus, maka iblis punya kesempatan yang besar untuk menguasai keluarga kita, untuk diarahkan untuk mengikuti ajaran-ajarannya. Jadi sesuai dengan tingkat SDM seseorang. Jadi iblis itu juga bisa menyesuaikan diri. Kalau ada seseorang yang bodoh, dia bisa datang dengan bodoh, bukan karena iblis bodoh, bukan. Itu makanya sekali lagi dengar. Sekarang sudah sangat jarang kita lihat kesurupan. Karena biasanya untuk zaman sekarang hanya orang-orang yang tingkat SDM-nya yang rendah yang bisa kesurupan. Iblis pun sudah mulai menyesuaikan diri dengan kemajuan zaman. Dia juga sudah mulai yakin tidak selalu efektif yang kesurupan-kesurupan ini. Sehingga dia sudah mulai jarang menggunakan aplikasi ini. Jadi aplikasi terbaru. Dan banyak orang mendownload itu. Sebab yang paling berbahaya bukanlah kesurupan di mana iblis mengambil alih semua akal sehatnya. Selalu saya sampaikan adalah ketika justru ada keluarga-keluarga yang merasa tidak ada masalah, dia merasa tidak perlu untuk memperbaiki banyak hal. Dia merasa bahwa tidak perlu banyak yang dikoreksi dalam rumah tangganya. Ini adalah kesurupan yang paling berbahaya. Ini sudah sampai pada tingkat di mana iblis bekerja
alam bawah sadar seseorang. Sehingga meskipun dia sadar tetapi tidak menyadari. Banyak orang sadar tapi tidak. Contoh cerita itu kan yang di Pulau Gadung itu. Ada seorang bapak melaporkan kehilangan dompet ke polsek. Hilang Pak dompet saya. Loh, di mana? Tadi waktu saya masuk ke terminal ini. Coba Bapak ingat-ingat dulu, jangan-jangan nggak hilang di sini. Masih Pak, tadi masih saya bayar ongkos Pak, saya masih ambil dompet itu. Begitu saya turun dari bus itu, gitu. Mau makan nggak ada lagi. Loh, kok bisa? Jadi Bapak tadi nggak merasa ada tangan yang masuk ke dompet apa ke kantong Bapak katanya. Memang kurasakan tadi seolah-olah ada tangan yang masuk, tapi saya pikir itu tangan saya katanya. Jadi pikirnya tangannya, apanya tangan orang. Artinya dia sadar tetapi tidak menyadari. Dengar, canggih loh cara kerja iblis itu. Jadi ketika engkau merasa rumah tanggamu tidak memerlukan Tuhan, tidak memerlukan firman Tuhan, tidak memerlukan persekutuan dengan Tuhan, tidak memerlukan membaca firman, tidak memerlukan bagaimana Roh Kudus melawat, ini adalah tanda paling berbahaya di mana iblis sudah mengerjai kita. Sebabnya penting para bapak-bapak di sini menjadi gembala. Anda adalah gembala di rumahmu. Halo bapak-bapak, Anda adalah gembala di rumahmu. Jangan sampai Anda kebobolan. Itu sebabnya hanya Roh Kudus yang paling paham bagaimana siasat iblis. Itu sebabnya orang yang dituntun oleh Roh Kudus, dia paham kemana iblis dan bagaimana iblis akan bekerja. Dipaham, sehingga dia ada namanya antisipasi. Seperti bangsa Israel. Anda tahu, lebih dari 400 peluru roket setiap tahun itu ditembakkan oleh Hamas kepada Israel. Tapi Anda tahu, siaga, sikap berjaga dari bangsa Israel itu luar biasa. Luar biasa, lihat. Itu rudal-rudal itu dihancurkan di atas. Jadi peperangan roh itu semacam itu, saudara. Ketika Anda bersama dengan Roh Kudus, setiap panah-panah si jahat, panah-panah iblis itu rontok di atas. Itu ditulis oleh Mukendi dalam bukunya. Saya bisa nanti searching di Google tentang Mukendi. Dia banyak bukunya dulu, seorang dukun terkenal. Dia mengatakan bahwa panah-panah si jahat itu melewati setiap rumah-rumah, termasuk orang percaya. Tapi orang yang percaya, yang sadar siapa dia dalam Kristus, panahnya itu jatuh sendiri, saudara. Dengarkan ini. Definisi keluarga ilahi itu artinya apa? Keluarga Kristen yang hidup sesuai dengan ajaran, dan inilah yang ditakuti oleh si iblis. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Lanjut. Dampak dari keluarga yang tidak dikelola dengan nilai-nilai kebenaran. Perhatikan. Begitu Adam jatuh, nilai hidupnya juga jatuh. Ya. Nilai hidup mempengaruhi nilai-nilai ajarannya. Nilai hidup seseorang itu mempengaruhi nilai-nilai ajarannya, nilai-nilai keteladanannya. Adam begitu dia berdosa, maka runtuhlah semua. Sehingga perhatikan apa yang terjadi. Lihat ini. Kejadian 4 ayat 5 dan 8. Dikatakan begini. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak dihindarkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Perhatikan. Siapa yang ngajari Kain begitu? Saya percaya Adam tidak pernah mengajari Kain secara langsung. Tapi itu nilai yang dia dapat. Kain ini menjadi anak yang tidak tahu mengelola emosinya dengan baik. Ini penting. Tadi siang saya sampaikan. Begitu banyak konflik-konflik dalam rumah tangga kita yang kita tidak pernah selesaikan dengan benar. Saya selalu mengatakan kepada ibu gembala ini, kalau kami misalnya sewaktu-waktu misalnya kita ada konflik, selalu saya mengatakan begini, ingat, rujukannya adalah bukan apa yang kamu rasakan dan apa yang aku pikirkan. Kan kebanyakan rumah tangga kita kemudian menjadi semakin memuncak dan memanis masalahnya karena dua-duanya merasa benar. Perhatikan,
Iblis juga masuk di sini. Tanpa kita sadari. Kita sadar tapi tidak menyadari. Ya kan? Sering nggak merasa benar? Mak Dea sering merasa benar? Sering. Sehingga kalau Mak Dea merasa benar, siapalah yang salah? Pak Dea. Siapa lagi kan? Nah coba bayangkan kalau Pak Dea, udah pulang dia tadi jam 3, sorry. Diberkatilah dia ya. Kalau misalnya Pak Dea juga merasa benar, maka coba bayangkan, konflik ini nggak akan pernah berakhir. Itu sebabnya rujukannya bukan apa yang istri rasakan, bukan apa yang suami pikirkan. Selalu saya mengatakan kepada ibu kembali kalau kami ribut misalnya, rujukannya adalah kebenaran. Dan masing-masing harus menyesuaikan diri ke sana. Itu sebabnya sekali lagi terlalu banyak konflik dalam rumah tangga tidak diselesaikan. Kenapa? Contoh, suami takut mengatakan yang sebenarnya. Karena dia berpikir anom melohudoko, nanti kalau aku bilang pasti akan ribut. Istri pun begitu. Dia takut untuk mengatakan yang sejujurnya karena selalu iblis menghadapkan ada resiko yang paling besar. Sehingga dipendam. Lama-lama menjadi bukit persoalan. Ada dampak dosa. Dia tidak mampu memberikan nilai yang baik kepada anaknya Kain. Sehingga Kain ini menjadi seorang abang yang tidak mampu mengolah emosinya, perasaannya dengan benar. Sehingga sikapnya, perhatikan, lalu hati Kain menjadi sangat panas. Tadi saya sudah mengatakan bahwa orang lain tidak bertanggung jawab dengan apa yang Anda rasakan. Waktu itu kan Kain merasa bahwa Habel bertanggung jawab. Habel tidak pernah mencuri persembahannya. Habel tidak pernah membohongi Kain tentang persembahan. Mereka masing-masing mempersembahkan menurut keyakinannya, menurut agama dan kepercayaan masing-masing, kan kira-kira begitu. Tetapi Alkitab mengatakan persembahan Habel diterima dan Kain tidak diterima. Inilah persoalan. Kalau keluarga tidak dikelola, dimanage dengan baik, maka kecenderungan akan berdampak buruk. Dan lihat ayat yang ke-8. Dan kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba, coba perhatikan, sekonyong-konyong Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Ini pembunuhan pertama yang didasarkan atas nama keluarga. Hubungan darah. Siapa yang salah? Saya yakin bahwa Kain tidak pernah berniat untuk menjadi jahat. Nanti cerita kemudian membuktikan Kain itu tidak pernah berniat untuk jahat. Tetapi lihat, sekali lagi keluarga yang tidak dikelola dengan benar, tidak sesuai dengan ajaran Kristus, maka ini adalah keluarga yang bangkrut. Tadi saya sampaikan di awal, otak manusia itu cenderung apa? Berkembang. Saudara masih ingat tadi apa yang saya katakan itu? Di grup itu. Karena pikiran manusia jarang bisa diam. Jika Anda tidak tumbuh lebih baik, niscaya Anda akan tumbuh lebih buruk. Di gereja kita ini, saudara-saudara, saya begini. Saya merasakan ada arus yang besar. Semacam arus yang besar. Di mana jemaat ini harus betul-betul belajar berenang. Kalau Anda tidak mau belajar berenang, Anda akan hanyut. Saya nggak tahu kenapa, mungkin seperti tadi siang, orang mungkin merasa bahwa saya ini terlalu kasar kadang berbicara. Misalnya waktu saya mengatakan saya suka ketersinggungan, karena ketersinggungan akan melahirkan dua hal. Yang pertama adalah perubahan ke arah yang lebih baik. Yang kedua adalah mundur. Gitu. Di jemaat GBI Semarimbun, dengar semua jemaat, keluarga muda, kalau Anda tidak memilih untuk bertumbuh, Anda akan hanyut. Anda akan mulai tidak senang dengan penggembalaan. Anda akan mulai antipati. Anda akan mulai kontra dengan semua khotbah-khotbah saya. Karena seperti
Perhatikan yang saya bilang itu. Saya merasakan seperti ada arus di gereja kita ini, di mana Anda harus belajar seperti ikan salmon. Ikan salmon itu suatu waktu nanti kita akan pelajari tentang filosofi ikan salmon. Pernah makan ikan salmon? Saya pernah makan ikan salmon sekali. Kemarin waktu Bu Gem pulang dari Jakarta, dibawalah ikan salmon. Kami makan di mobil. Waktu itu tak enak rasanya. Nah saya lebih enak panggang. Memang tak dong menurut saya usap panggang. Lihat, sekali lagi keluarga yang tidak dimanage dengan baik. Dengar ya bapak-bapak ya, Anda punya tanggung jawab yang besar. Ingat tadi ya, itu sebabnya bapak-bapak, dengar, Anda harus belajar untuk selesai dengan dirimu. Tadi si Jion bilang begini, dia sangat mengagumi namanya Paus yang baru meninggal ini. Saya bilang saya nggak terlalu kagum, sebab di dalam Alkitab tidak ada paus-paus. Tapi secara karakteristik memang, mungkin dia mempelajari biografinya Paus ini. Dia memang orang iya, saya bilang begini, memang betul. Paus itu adalah kepala negara, sekaligus menjadi eporus dari Katolik, pimpinan gereja Katolik. Coba perhatikan, hampir tak pernah sebetulnya kita mendengarkan ada kasus korupsi di Vatikan yang diperankan oleh Paus. Kenapa? Karena Paus itu selesai dengan dirinya. Dia tidak punya keluarga, dia nggak punya rekening pribadi loh. Satu kali saya tanya seorang suster, guru yang mengajar di SMP Cinta Rakyat dulu. Ibu gaji, ya kita digaji oleh yayasan, tetapi gajinya itu tidak masuk ke rekening pribadi. Jadi kalau ada pun sandal suster itu sandal inventaris. Bajunya semua inventaris. Memang pemimpin-pemimpin yang sudah selesai dengan dirinya sendiri, itu menjadi pemimpin yang tidak ada beban. Para bapak-bapak, Anda harus selesai dengan diri Anda sendiri. Karena sekarang kita sedang dipercayakan Tuhan tanggung jawab untuk memimpin istri dan anak-anak. Itu sebabnya para bapak-bapak harus mulai belajar untuk memanage emosinya dengan baik, supaya tidak seperti Kain. Bagaimana Kain yang ingin menyelesaikan masalahnya justru menambah. Coba lihat, Kain ini kan pengen menyelesaikan masalah hatinya, tapi lihat, yang terjadi adalah semakin buruk. Berapa banyak di antara kita, bapak-bapak, ibu-ibu nih, mama-mama, Anda sebetulnya bertujuan baik, pengen menyelesaikan masalah, tapi justru menambah masalah. Kenapa? Karena kurangnya kontrol diri, manage diri kurang. Ini penting. Firman Tuhan itu adalah kekuatan untuk menjadikan kita menjadi orang yang bijaksana. Tahu orang bijaksana itu? Orang bijak itu begini, dia paling tahu menempatkan dirinya di mana. Kadang-kadang kan kemarahan kita nggak tepat. Ada begitu banyak kadang-kadang ketika kita dibutuhkan untuk marah, kita nggak marah. Tapi begitu kemarahan kita nggak dibutuhkan, di situ kita mulai marah-marah. Contoh, ketika anakmu tidak engkau ajar harus marah. Marah itu adalah bagaimana proses emosi yang terkontrol ya. Marah-marah baru negatif. Apa bedanya marah dengan marah-marah? Marah-marah itu dan mulai negatif. Marah itu nggak selalu negatif. Bapak-bapak, ibu-ibu harus marah dengan anaknya ketika dia dilihat keluar dari koridor. Itu waktu Anda marah dalam tanda petik. Jangan nanti begitu dia sudah kurang ajar, Anda mulai marah-marah. Jadi sekali lagi, dengar, Kain tidak mampu menyelesaikan masalahnya dengan baik, walaupun dia berniat untuk menyelesaikan masalah dengan baik, tapi akhirnya justru semakin amburadul. Berapa banyak hari ini keluarga-keluarga Kristen yang seperti itu? Misalnya begini, suami istri, coba dulu. Ya, para istri-istri pun. Pernah nggak Anda duduk bersama dengan pasanganmu untuk menyelesaikan banyak hal? Pernah. Tapi tahu nggak begini? 5 menit kita nggak bisa. Siapa yang salah? Dengar. Kan dibutuhkan di sini kedewasaan, ya kan? Nanti Rado akan masuk ke situ.
mungkin tahun ini menikah. Mungkin kan saya gitu. Nanti kamu akan menjadi kepala rumah tangga. Makanya diberkatilah kau Radu. Karena kamu banyak masuk teori-teori ini. Ya. Banyak kan pasangan-pasangan yang ketika duduk sebentar aja, tapi marahnya lama. Ada mau tahu katanya coba lah. Tapi yang kau baru itu kemarin kamu soalnya sudah lewat 3 jam, nggak pulang-pulang kan gitu ya. Yang paling parahnya sudah 1 hari bersama, sampai di rumah teleponan lagi sepanjang hari, kan begitu ya. Kenapa saya bilang begitu? Saya sudah melalui fase itu. Dulu pun awalnya kami sama Bu Gen itu kadang juga begitu, nggak terlalu tahan lama-lama bicara. Tapi kita terus berkembang ke arah yang lebih baik. Ya. Jadi sekarang kalau kami berantem, saya sebagai suami juga menjadi mediator. Jadi saya ambil 2 posisi. Satu sebagai pihak tersangka atau pihak terduga atau pihak pelapor, dan kemudian saya menjadi mediatornya, pengacaranya juga. Jadi saya harus ganti tempat. Sebentar, kadang-kadang harus ada wasit dalam pertengkaran ini. Sebentar, stop. Jangan lari kita kemana-mana. Jadi sekali lagi dengar, poinnya begini, dengar ya. Mulailah Anda belajar menyelesaikan masalah dengan tuntas, supaya masalahmu nggak banyak. Terlalu banyak hari ini masalah keluarga itu jadi menumpuk karena dari puluhan tahun yang lalu, dari 5 tahun yang lalu nggak pernah selesai. Ingat ya, dalam konteks rumah tangga, apapun yang Anda nggak selesaikan dengan tuntas, besok, minggu depan itu juga akan jadi masalah. Sementara minggu depan kan sudah ada masalah baru kan? Setiap detik dalam hidup kita ini masalah. Kita memerlukan hikmat untuk menyelesaikannya. Amin. Amin. Nah, coba ini yang saya maksud tadi siang. Saya catat di sini. Saudara bisa belajar tentang sejarah. Saya betul ya. Perang Dunia Pertama ternyata ini dimulai dari sini. Perang saudara cucu Ratu Victoria. Ini tidak dalam konteks perang saudara antar keluarga kerajaan secara literal. Artinya saudara akan menemukan ini di literasi-literasi, di artikel-artikel bahwa ini menjadi. Tetapi nanti kalau sudah lihat akarnya, siapa pihak-pihak terkait yang berperang itu ternyata masih ada kaitan keluarga. Ya. Namun ketegangan politik dan perselisihan pribadi di antara cucu-cucu Ratu Victoria yang menempati tahta di berbagai negara Eropa. Jadi ini Ratu Victoria ini, kalau sudah baca nanti biografinya, ini termasuk ratu yang ngeri nih. Otaknya kotor. Jadi demi kekuasaan, dia malah kadang menjodohkan. Tadi si Zion bilang begini, menambahkan literasinya. Bahkan kadang dia mendorong untuk pernikahan saudara. Demi kekuasaan. Jadi cucu-cucunya itu kalau ada dia raja sana, dia paksa menikah dengan itu. Itu makanya punya hubungan, ya, seperti Kaisar Wilhelm II dari Jerman, itu cucunya. Dan Tsar Nicholas II dari Rusia, cucunya juga. Dan Raja George V dari Inggris. Ini semua memainkan peran yang memicu Perang Dunia Pertama. Perhatikan. Ini atas nama keluarga. Anda tahu kalau sudah belajar Perang Dunia Pertama itu mengerikan sekali. Nanti kalau sudah googling itu memakan korban nyawa jutaan. Hitler itu adalah berdarah Yahudi yang punya dendam sama orang Yahudi. Dendam itu dimulai dari rumahnya. Saya nggak tahu ya yang sebenarnya seperti apa. Tapi sudah tahu Hitler itu dendamnya terhadap orang Yahudi. Itu sampai sekarang di Eropa itu dirayakan hari apa namanya? Halloween apa orang? Iya. Jutaan orang Yahudi dibantai. Itu dimulai, kalau tidak salah, nanti sudah bisa buktikan. Dimulai dari rumah. Si Zoe ini
kalau nggak dimanage dengan baik, dia berpotensi menjadi korban. Dan setiap korban berpotensi mencari korban. Pernah saya bilang sama ibu gembala begitu, saya bermohon enang buruni reja, gitu. Ya saya merasa ini saya sebetulnya korban yang kemudian mengorbankan orang. Ingat ini, Rudolf Hitler, Rudolfnya namanya Rudolf Adolf, itu yang namanya Hitler, adalah korban. Tapi lihat korbannya. Kalau si James ini tidak dikelola dengan baik, dia akan menjadi korban yang kemudian akan mengorbankan. Ya, Anda adalah pelaku. Kita ini kan pelaku. Kita ini korban. Korban daripada keluarga yang tadinya tidak dikelola dengan baik. Dan sekarang kita mulai mengorbankan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu sebabnya memang seperti saya katakan tadi siang di Jepang. Ini memang betul-betul ditanamkan dalam pikiran rakyat. Kalau kamu rasa memang tidak bisa menjaga anakmu dengan baik, lebih baik kamu tidak punya anak. Karena itu akan menjadi beban bagi negara. Beberapa mungkin tahun yang lalu di Siantar ini kan maraknya segerombol, itu masih remaja loh, geng-geng motor begitu. Anak siapa kira-kira? Jangan-jangan di sana ada jemaat GPD, ya kan? Yang walaupun jemaat GPD nggak pernah gereja dia, nggak pernah gereja. Hari Minggu kemarin habis ibadah ada satu jemaat bilang begini sama saya, Pak Gem, si Anu tolonglah dibaptis. Oh, kenapa mau dibaptis? Ngerti lah maksudnya. Sudah ada kebutuhan yang mendesak. Ngerti maksudnya? Ngerti lah ya. Saya bilang nggak bisa. Oh, makanya kamu tegas sama anak. Saya adalah orang tua yang paling tegas. Tapi ada bincang nggak? Dengarkan baik-baik. Jadi perang dunia ini lucu sebetulnya. Ternyata perang dunia pertama itu dipelopori, dimotori oleh ini yang satu darah. Itu makanya kan kalau saudara belajar tentang sejarah atas nama perang saudara, itu banyak terjadi. Kenapa? Memang kita nggak usah heran karena yang membunuh Habil adalah Kain. Yang ingin membunuh Yusuf itu siapa? Abang-abangnya. Itu konteks keluarga. Yakub itu nggak sempurna. Menjadi pembelajaran bagi Yakub karena dia pilih kasih. Ya. Orang tua nggak boleh pilih kasih. Karena itu menimbulkan kecemburuan sosial yang berdampak kepada psikologinya. Memang nanti mungkin sudah akan bingung. Jadi kalau begitu Pak Gembala rumit. Pak Gembala seolah-olah hanya menyampaikan masalah-masalah. Jadi bagaimana kami sekarang? Ya sebetulnya intinya kan tadi poinnya cuma satu. Nggak ada cara yang lain. Para suami-suami dengar baik. Mulai sekarang Anda harus bertindak membawa istri dan anak-anakmu. Bawa mereka ke jalan Kristus. Dengan cara dimulai dari Anda. Mulailah nih para bapak-bapak, mulai miliki saat teduh. Anda harus punya waktu berdoa bersama dengan istrimu. Karena ada seorang penulis tentang doa mengatakan begini, kamu akan menjadi intim. Itulah hubungan intim. Kamu akan menjadi intim dalam hubungan secara rohani, batin. Dengan siapa? Untuk siapa? Dan bersama siapa kamu berdoa. Maka akan terjadi keintiman rohani. Napurat tano-tano rangging marsi ranggongan katanya. Badatta pada udau ale toditai marsi gonggongan. Butima. Matu. Haleluya. Baru nang. Bodoh di kaji kamu firman Tuhan. Ingat ya.
Berbahagialah mereka yang lapar, karena mereka akan dikenyangkan. Berbahagialah mereka yang haus, karena mereka akan dipuaskan. Jadi tingkat kelaparan dan kehausan Anda harus sampai pada tingkat tidak wajar lagi. Udah mulai gila sekarang. Udah mulai gila. Saya sering bilang itu sama Ibu Gembala ini. Tahu nggak apa yang kurasakan sekarang? Itu sudah lama, mungkin dari tahun yang lalu. Saya sudah merasa sering jalan sendiri. Jalan sendiri gitu. Dan karena di fase, ternyata nanti dengar ya, ketika rasa laparmu dan rasa hausmu meningkat, saudara akan masuk dalam fase kesepian. Betul. Nah, di situ nanti, wah, itu namanya nanti saudara akan masuk dalam fase juga semacam stres rohani, seperti Elia. Terlalu tinggi nih pelajaran ini ya. Masih terlalu tinggi nih ya. Ketua, masih terlalu tinggi nih. Pak Sekretaris Pelprik, masih terlalu tinggi nih pelajaran ini. Masuk di fase itu. Tetapi nanti dengar, di fase ini, saudara, ini pengalaman saya, banyak mendapatkan ilham. Bukan Pak Ilham ya, ilham. Itu banyak mendapatkan semacam roti yang segar, diisi terus. Itu makanya ada 7 lagu itu loh. Saya senang. Lagu yang terakhir ini kan paling viral rasanya. Ya, setiap ibadah kita nyanyi, tak bisa terbayangkan. Memang nggak bisa terbayangkan. Viral lagu itu. Saudara tahu nggak? Itu lagu itu saya buat itu masa-masa memang Tuhan itu dengan jelas dia berbicara kepada saya. Dia semacam kayak memberikan, coba lo bayangkan, kalau saya nggak mati. Karena kan ada seorang anak ditanya kan, murid yang paling kamu cintai, sukai siapa katanya? Siapa? Judas Iskariot. Judas Iskariot. Kenapa? Coba kalau dia tidak menyerahkan Yesus dalam perspektif yang tinggi. Dia tahu peran Judas itu. Makanya mohon maaf, sampai hari ini saya masih percaya Judas masuk surga. Kita bisa berbeda di situ ya. Jadi nggak apa-apa kalau saudara nggak percaya, kita tetap satu jemaat. Karena itu bukan doktrinal sifatnya kan gitu loh. Itu nggak mempengaruhi keselamatan kita kan? Ya kan? Jadi kecuali sesuatu yang sifatnya sakramen, kita harus satu. Tapi kalau soal Judas masuk surga atau enggak, kita berbeda, nggak masalah. Berbeda-beda tetapi tetap Bhinneka Tunggal Ika. Puji Tuhan. Haleluya. Karena peran Judas itu besar. Coba kalau dia nggak mau, apa ya? Barulah tak bisa. Sampai datang Yesus pasti dipaksa dia kan. Ayolah serahkan. Contohin. Nggak mau apa? Nggak mau. Kalau nggak diserahkan dia bagaimana? Nggak jadi itu barang, katanya siapa dulu. Sultan Batu-Gana. Politisi partai Demokrat. Nggak tahu? Tahu ya? Ya saudara juga harus mengikuti perkembangan dalam negeri dong. Harus. Supaya saudara juga menjadi orang yang bijak. Lanjut. Ini seorang penulis. Ini terkenal sekali. Saya baca biografinya. Dan dia sering diundang karena kata-katanya sangat bijak. Dia mengatakan, jika Anda, ini bernama Abigail Van Buren, jika Anda ingin anak-anak Anda tumbuh menjadi orang baik, orang tua dengar ini, habiskan waktu 2 kali lebih banyak bersama mereka. Dan uang itu setengahnya. Sekarang banyak uang, yang paling banyak menyertai anak-anak. Ada lagi yang lebih parah, uang pun tidak ada, waktu pun tak ada. Sehingga anak-anaknya tidak tumbuh dengan baik. Jadi kalau si Joy ini tumbuh dengan baik, bapaknya, karena ini laki-laki. Ingat tadi saya mengatakan, laki-laki, ayah memberikan identitas kepada anak laki-laki. Ibunya itu memberikan kelembutan. Nanti si Joy ini tahu menghargai wanita dengan baik, itu dari mamanya. Kelembutan. Bapaknya memberikan identitas. Apa itu identitas? Tadi saya sampaikan, dia menjadi anak-anak yang punya identitas yang kuat. Dia nggak gampang terpengaruh. Dia berprinsip loh, kuat. Kemarin anak-anak dari Purbasari itu saya banyak kali marahin.
Kadang-kadang saya uji mereka. Menurut kamu, ini tentang prinsip keselamatan. Bagaimana? Menurut opunganu katanya gurunya. Menurut kamu. Jadi selalu cenderung menurut sian. Hampir mereka tidak punya pendirian. Saya bilang sama Bukit, coba bayangkan. Bahaya itu. Anak-anakmu harus punya identitas yang kuat. Dan anak yang memiliki identitas yang kuat, anak laki-laki contoh, adalah anak yang dekat dengan bapaknya. Makanya Abigail mengatakan, jika Anda ingin anak-anak Anda tumbuh menjadi orang baik, habiskan waktu 2 kali lebih banyak bersama, dan uang setengahnya. Lanjut ya, orang tua harus berkarakter ilahi. Imamat 19 ayat 31 sampai 32. Coba perhatikan ke depan. Orang tua harus memiliki ini. Janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka dan dengan demikian menjadi najis, karena mereka akulah Tuhan Allahmu. Jadi Tuhan yang berbicara kepada orang tua, engkau harus bangun berdiri di hadapan orang ubanan. Tahu maksudnya? Orang tua harus menghormati orang yang lebih tua. Itu adalah keteladanan. Dengar ini. Dan engkau harus menaruh hormat kepada orang yang tua. Dan engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Orang tua harus takut akan Tuhan. Amin. Halo, mabiar kamu tutup hata. Lihat dia, siapa yang takut akan Tuhan, itu yang diberkati Tuhan. Jadi orang tua harus berkarakter ilahi. Efesus 6 ayat 4, perhatikan. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Maksudnya ini apa, Pak Gembala? Ini adalah nasihat pada orang tua, seperti yang saya katakan tadi. Terlalu banyak orang tua yang akhirnya menimbulkan amarah, membangkitkan amarah. Maksudnya bagaimana? Sama seperti yang dikatakan tadi. Terlalu banyak orang tua yang tidak berhasil menyelesaikan masalah dengan baik. Anak-anakmu harus tahu alasannya. Dalam semua hal yang dia rasakan tidak pas, kita sebagai orang tua harus bisa menjelaskan supaya mereka nggak salah paham. Kasih tahu dengan baik tujuanmu itu apa. Anda harus bisa menerjemahkan isi kepala Anda kepada mereka dengan bahasa yang dapat mereka pahami, terima. Itu sebabnya seorang ilmuwan psikolog mengatakan bahwa memang banyak hal yang nggak perlu diucapkan, cukup dengan pelukan. Para bapak-bapak sering-sering peluk anaknya. Ibu-ibu sering-sering peluk anak. Di sana itu ada luka batin yang disembuhkan dengan pelukan-pelukan. Puji Tuhan. Kalau anakmu tidak mendapat pelukan, anak perempuan yang tidak mendapatkan pelukan yang cukup dari ayahnya, dia akan mencari pelukan pada om-om yang lain. Ya, faktanya begitu. Anak-anak perempuan menjadi gampang jatuh ketika dia kurang pelukan. Anak laki-laki juga sama. Semua harus cukup. Ini makanya keluarga muda ini jadi keluarga yang strategis. Apalagi yang belum menikah, lebih strategis lagi. Jadi jangan nanti si Rado berarti sama si Devi, nggak usah nih. Nak pola rumah tangga ini rumit do. Lanjut. Orang tua bertanggung jawab untuk membagi roti kepada. Ini yang menarik di sini, Matius 14, 15 sampai 18. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Sama seperti malam ini. Saudara jangan takut, saudara pulang nanti dapat makan. Haleluya. Ada? Hah? Nggak tahu. Ada ya? Nggak tahu itu. Bingung dia. Jangan takut. Yesus berkata malam ini, jangan biarkan mereka pulang dengan lapar. Mereka harus makan. Entah nanti soal dari mana, urusan Tuhan itu. Yang pasti di sini kita entah makan apa, puji Tuhan. Haleluya. Karena soal asram. Puji Tuhan. Haleluya. Anak teh. Hacik mulak mangido. Lihat. Tapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Halo, bapak-bapak, ibu-ibu, kamu harus memberi anakmu makan.
Tapi kan seringkali ini yang terjadi. Nggak ada. Kan gitu ya? Daftar Liana Soro. Kita nggak mungkin bisa memberi yang tidak ada pada kita. Itulah kemiskinan. Kebanyakan hari ini keluarga itu miskin dalam banyak hal. Dia tidak hanya miskin dalam hal uang, tapi dia miskin dalam hal kasih sayang. Dia miskin dalam hal perhatian. Istrinya minta perhatian dari suaminya. Bagaimana suami memberikan perhatian, dia aja kurang perhatian? Hati dengan danggur? Masuk ada. Ini kemiskinan. Dengar. Lihat bagaimana murid-murid menonjolkan kemiskinannya. Nggak ada yang mau kita berikan. Tuhan bilang, coba dulu cek. Selalu ada padamu. Itu makanan unak sampai ada ngadong di ho. Haleluya. Dengar, jangan sampai nggak ada padamu. Alkitab mengatakan barang siapa mempunyai kepadanya akan diberikan lebih banyak. Tetapi barang siapa tidak mempunyai, maka apapun yang ada padanya akan diambil daripadanya. Jangan sampai nggak ada padamu. Coba bilang kiri kanan, unak sepe, jangan sampai nggak ada padamu. Walaupun itu hanya sedikit. Itu makanya dengarkan baik-baik. Anda bisa nggak punya apa-apa. Anda bisa menjadi orang tua yang miskin. Ya, Anda bisa menjadi orang tua yang miskin. Tetapi dengar baik-baik. Jangan sampai Anda kehilangan harapan. Jangan sampai Anda kehilangan iman. Iman itu yang Tuhan butuhkan. Lihat, hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari padamu. Di tangan Yesus, yang sedikit padamu itu bisa berlipat kali ganda. Yang penting ada kerinduan untuk mencari Tuhan. Alkitab mengatakan barang siapa mengetuk dia, pintu akan dibukakan baginya. Haleluya. Barang siapa mencari, maka dia akan mendapatkan aku. Di jemaat GPD Sion Simarimbun ini, saudara-saudara ingat, nggak semua sampai pada tingkat pencarian yang ekstrim. Saya nggak tahu apakah Anda hari ini adalah orang yang sudah mulai sampai pada tingkat pencarian seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Dia seperti merasakan kegersangan rohani Tuhan. Setiap dia bangun pagi yang ada di pikiran Tuhan. Bukan marsa, bukan. Tapi kebutuhan akan Tuhan itu jauh lebih besar. Haleluya. Haleluya. Lihat bagaimana Yesus mendemonstrasikan kuasa. Orang tua harus bertanggung jawab memberikan roti kepada anaknya. Apa itu roti? Firman Tuhan. Haleluya. Maka miliki grup-grup keluarga yang sudah mulai punya keluarga berhandphone. Bagi roti setiap pagi di sana. Haleluya. Bagi roti setiap pagi. Itu makanya di GPD Sion Simarimbun di grup itu saya bagi tiap hari, hampir tiap hari saya bagi roti. Ada yang gak suka makan. Saya kemarin kirim video di grup PL kami itu. Hanya ada 3 orang yang merespon. Atau berapa orang? Coba Anda itu terlalu sombong sekali. Yang lucu pun bagimu gak lucu lagi. Saya ini yang ke 1785 kali saya bicara. Tapi cobalah direspon. Ate, kamu ke pengurus. Akan ditolong. Masih ada handphone kan? Udah rusak handphone pakai tua ini. Karena Tuhan bilang jarang kau pakai, rusaklah dia. Nanti dari kas lah ganti handphone. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, tolonglah sering-sering. Saya nggak tahu nggak. Kapan itu saya kirim yang di grup itu? Tadi malam. Saya sudah hampir mati loh ketawa itu. Sampai saya ganggu ibu gembala ini bilang, nggak lucu katanya. Tersinggung aku. Ini lucu. Sampai tadi pagi masih kuputar-putar, tadi sore kuputar. Saya masih ngakak, saudara. Saudara kan udah terlalu banyak masalah, sih nggak ada lagi waktu ketawa kan. Kalau saya dengar ketawa saya nggak kurang. Sampai hari ini malah bertambah-tambah. Cicilanku bertambahnya. Tambah cicilanku sebulan kemarin udah tinggal 900.000 per bulan. Sekarang udah 1.500.000, hampir 1.600.000. Tambah, tetapi tambahnya sukacitaku. Amin.
Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi kadang-kadang gue sindir dia mau cicilan. Udah maksud Tuhan memang. Ada yang memang kalau bersama Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi percayalah, yang punya cicilan Tuhan pasti menemanimu. Saudara nggak sendiri. Dibantu Tuhan Anda membayar cicilanmu teh. Parandu. Murai maruso kan? Apa-apa. Kadang-kadang Tuhan izinkan juga punya cicilan. Asa tiok tangan Tuhan digomos. Una pelua. Ibaluho. Hugu. Soal ni tarutungi. Atap terbang. Tiok tangan ni Tuhan digomos. Pos maruham Tuhan ni. Nah, dak be Tuhan madu kita posohan. Posohan Tuhan. Tiok kudu. Nah, kalau lebih roto mereka ini mata. Posohan. Saya pegang tanganmu. Seperti tadi kan, berjanji nggak akan melepaskan. Tapi kan nggak selalu bisa. Kalau lepas akhir-akhir ini kan, gue yang ketongkan. Tiok na Tuhan tak tolak dia kan ngani pa dua biu dia nggak keram be tangannya tuh. Ngani padu alai bereng. Kata Tuhan ini nabi. Posroha bereng na boleh pigau. Mulai na boleh pigau na tahu sedih orang cicil lagu berkorong. Mana dia kan? Allah teh Tuhan. Amin. Berjuang Tuhan. Haleluya. Baik karena salah. Ngurang tu salah Tuhan. Mau guna. Hampir semuanya ada cicilan yang sini. Ya, mak dia. Puji Tuhan. Mau bawas? Ada cicilannya? Jangan bilang banyak oleh dua dan botol. Unang-unang ada tolu yang botol. Ya. Tapi dengar ya, selama kalian mau dituntun Tuhan, berek kamu nak. Suatu waktu Tuhan bilang begini, tebai, ingat aku sebenarnya. Angkot mi tebai sana inna tuh. Maka saya mendukung para andu ini beli angkot. Soal bagaimana caranya? Nangin mo. Wah, dan kita persiap mana persiap bau nak. Ngai tolak mana? Menang berbeda dengan jauhan ada. Oh, haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Ku doakannya ini jemaat-jemaat jadi pengusaha lu. Pada pengusaha, jangan cuma Pak Boas pengusaha angkotnya. Ada nanti yang tambah 1-2 juragan angkot. Haleluya. Puji Tuhan. Sehingga nanti ada di situ Putri Sion, katanya pula, "Oi, Putri Sion." Haleluya. Coba sekarang kan semua menggunakan grace. Tokenai baju grace nama sudi itu sabu. Puji Tuhan lah. Orang tua bertanggung jawab untuk mengajarkan dan mengingatkan anak-anak untuk takut akan Itu makanya unang ngajari geleng mobil tutuan nabi orang nabiya. Ajari anakmu takut akan Tuhan itu melalui keteladanan. Lihat firman Tuhan ini. Ulangan 6 ayat 7 sampai 14 yang panjang. Ayat terakhir ini ya. Haruslah engkau mengejarkannya berulang-ulang kepada berulang-ulang. Kadang-kadang anak ini kan bisa bosan. Jadi lihat, reaksi anak itu tidak berhubungan dengan ini. Anakmu mungkin gak selalu merespon. Tapi dengar, firman Tuhan itu berkuasa. Dia gak membutuhkan, kadang-kadang dia gak memerlukan respon. Karena kalau firman itu mau, Firaun pun bisa tunduk gitu loh. Amin, Firaun. Ya, berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya. Apabila engkau duduk di rumahmu, lagi duduk makan pisang goreng, jadi pada anu, gitu. Saya kan cobalah contoh seperti aku lah. Kalau udah duduk bersama siapa pun jemaat ini, coba kemana arahnya? Makanya kan nggak selalu semua kalian suka kan? Ada yang mau budu lagi son lagi mana tusan, roa tusan lagi mana tusan. Tapi ada beberapa jemaat di sini, di mana saya ada langsung datang dia. Karena dia percaya selalu ada hal yang baru yang kutangkap dari gembalaku ini. Dia punya telinga yang sensitif. Maka saya mau disordoa menangin-nangin. Lihat, apabila engkau sedang dalam perjalanan, telepon anak. Sudah baca firman Tuhan kau kan? Gitu ya. Apabila engkau sedang berbaring, maupun di rumah sakit misalnya.
Baca firman Tuhan, contoh. Dan apabila engkau sedang bangun, ajarkan anakmu, ingatkan mereka. Haleluya. Haruslah juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Sampai ditulis maksudnya di sini, supaya diingat, gitu loh. Dan haruslah engkau menulisnya pada tiang pintu rumahmu dan pada ditulis semua. Dari rumah itu semua dituliskan di. Itu simbol daripada bagaimana keseriusan kita untuk mengingat. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan. Perhatikan. Rumah-rumah, ini kan kasih karunia ini. Rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun, bukan kebun zaitun ya, yang tidak kau tanami, dan apabila kau sudah makan dan menjadi kenyang. Lihat. Hebat guys. Hebat. Hebat guys. Maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya engkau harus bersumpah. Janganlah kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekalian. Ada dua hal pesan. Orang tua bertanggung jawab untuk membagi roti kepada anaknya. Saya beberapa waktu yang lalu melihat siaran langsungnya si Randu, mendengar si Elsa ini nyanyi lagu sekolah minggu. Itu di Facebook atau di Saksiat tadi. Sampai saya kirim waktu itu emot love ya. Apa lagunya Fit? Aku udah lupa. Tanya dari Elsa, apa lagunya? Tapi itu lagu gereja, lagu sekolah minggu. Entah kenapa hatiku iya. Ya kan? Itu buktinya bapaknya itu sering menyanyikan lagu sekolah minggu di rumah. Buah nanas di atas meja. Aku bola masih ringgit dari mana? Sahid tu namanya, minum tu lagi, sapur kamu pergi. Nanti langsung datang gitu. Sahid tu dobe. Jadi apa yang didengar itu kan di save di memori. Itu makanan mulu sering-sering kamu martabak di jauh. Tahu martabak? Ayam yang berkokok. Itu di save. Rumah ini bukan rumah, tapi ini rumah hantu katanya. Haleluya. Puji Tuhan. Mas Pangarang namanya kita. Malam ini tadi saya dikasih maknanda sinyal positif. Kita semua mana kembali? Oh, tangkap. Aku tuan rumah malam ini katanya. Ya kan, pas saya hendak masalah begitu pas Tuhan. Oh, jadi Tuhan. Haleluya. Jadi tersiak dan nono. Jadi memang makan malam ini enggak disiapkan air minum. Itu aja tantangannya.